Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 152 Feng Jiu kembali ke rumah. Lelaki berjubah biru itu melihatnya berdiri di luar paviliun untuk melihat mereka tanpa berkata apa-apa dan alisnya terangkat ketika dia bertanya, apakah nona muda membutuhkan sesuatu dari kami? Su Ruoyun tersadar dan tatapannya menyapu wajah kedelapan pria itu sambil bertanya dengan nada lembut dan sopan, siapa nama kalian? Nama kita. Ia melangkah mendekat dan bersandar di paviliun sambil berkata, beberapa lelaki tua di atas kepala kita telah meninggalkan instruksi agar nama-nama kita diungkapkan kepada tuan kita. Oleh karena itu, sebelum nona muda menjadi tuan kita, kami tidak keberatan jika nona muda dapat memberikan nomor pada kami untuk digunakan sebagai nama kami dalam urutan yang Anda anggap tepat. Seorang pria lain yang berjalan dari belakangnya melipat kedua tangannya di dada sambil melirik pria di sebelahnya sebelum menatap orang-orang di luar dengan sedikit ekspresi malas dan acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, dia masih belum menjadi tuan kita. Jadi dia tidak bisa memberi kita perintah apapun. Memberi kita nomor sebagai nama kita tetap tidak akan membuatnya bisa memobilisasi kita. Nona muda, meskipun kami adalah bagian dari pengawal Feng, kami masih belum mengakui Anda sebagai tuan kami. Apakah Anda mampu membuat kami mengakui Anda akan bergantung pada kemampuan Anda? Seorang pria lain berkata sambil berjalan mendekat, nadanya jelas tidak bersahabat. Lagi pula, meskipun mereka juga pengawal Feng, tetapi terhadap orang yang bukan tuan mereka tidak perlu bersikap terlalu sopan. Mendengar kata-kata itu, Su Ruoyun tidak marah. Dia malah tersenyum dan melirik mereka sambil berkata dengan percaya diri, kalian semua akan tunduk padaku. Begitu suaranya jatuh, dia berbalik dan berjalan menuju halaman depan. Dari apa yang dapat dilihatnya, Feng Qingge yang asli telah mati dan membiarkan pengawal Feng jatuh ke tangannya hanyalah masalah waktu. Dia tidak percaya bahwa dengan apa yang dapat dilakukannya, dia tidak akan dapat membuat mereka tunduk. Ketika dia mendekati mereka, seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat dan menatap kedua pria di sampingnya sambil berkata, kalian tidak boleh berlebihan. Dia adalah putri tuan, dan tuan yang akan segera kami janjikan kesetiaannya. Cei, bagaimana kau tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuat kita memanggilnya tuan atas kemauan kita sendiri? Pria yang sangat acuh tak acuh itu berkata dengan marah, jelas tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jangan lupa bagaimana beberapa orang tua telah mendukung kita. Mendengar itu, beberapa pria terdiam, dan tidak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, lelaki berjubah hitam itu berkata, sudah waktunya, ayo kita keluar untuk melihatnya. Baiklah. Beberapa pria itu mengakui dan mereka berjalan bersama menuju halaman depan. Pada saat yang sama di arah kediaman Feng, warga biasa berkumpul di jalan utama saat kaisar lewat dan mereka mengikuti di belakang kontingen untuk menonton, ternganga kagum pada pasukan prajurit yang gemilang yang berjalan menuju kediaman Feng. Dan di atas kereta naga kaisar, sang penguasa duduk dengan anggun mengenakan jubah naga emasnya yang megah, sementara di tepi di satu sisi, mengenakan jubah ungu dan memancarkan aura yang sangat mulia, adalah Murong Yisuan yang mengikutinya di atas seekor kuda jantan. Setelah mendengar bahwa penguasa negara telah datang, berbagai kepala keluarga di kediaman Feng agak terkejut. Kediaman Feng mengumumkan Feng Qingge sebagai penguasa keluarga Feng biasanya tidak mengharuskan penguasa untuk hadir secara pribadi, tetapi dia tetap datang. Apa yang seharusnya dilambangkan oleh hal itu agak menarik. Meski begitu, semua orang tetap keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa negara Sun Glory dan dia sendiri adalah eksponen yang sangat kuat. Oleh karena itu, semua orang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dalam bentuk apapun. Sebagai orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kediaman Feng, Su Ruoyun melangkah keluar dari tengah kerumunan dan bersujud di depan kereta naga sambil berkata, Yang Mulia Feng Qingge dengan hormat menyambut kehadiran Yang Mulia. Kami semua menyambut sang penguasa. Semua kepala keluarga bersorak serempak sambil membungkuk hormat. Dari atas kereta naga, terdengar suara berat dan penguasa yang mengenakan jubah naga emas melangkah turun dari atas, tatapan tajamnya dipenuhi dengan aura yang mengesankan menyapu orang-orang yang berkumpul sebentar sebelum dia membuka langkahnya untuk masuk ke dalam. Setelah dia masuk, semua orang langsung menghela napas lega dan saling bertukar pandang. Tepat saat mereka hendak mengikuti dari belakang untuk masuk, mereka melihat kereta kuda perlahan berhenti di depan gerbang depan kediaman Feng.